Mama, kenapa Kayla tidak secantik Ira? Dia sangat berbahagia, sudah cantik, kaya lagi. Apa saja yang dia inginkan pasti terpenuhi. Masa? Coba tanyakan, apakah dia masih inginkan sesuatu yang belum tergenapi? Apakah dia puas dengan sesuatu yang dimilikinya? Oke, besok aku tanyakan. Mama sudah tahu jawabannya. Berbahagialah jiwa yang dicerahkan untuk melihat realitas, kepastian, keindahan, dan kebenaran. Di mana kita bisa meletakkan keindahan dan kebenaran ini? Tentu dalam hati yang haus akan kebenaran. Klik, Kayla tahu sekarang. Gak perlu tanya pada Ira. Kita harus puas pada kebenaran sejati, pada janji Tuhan yang indah, melalui firman-Nya yang hari ini, yaitu tentang seorang yang sama sekali tidak mempunyai rasa keadilan atau kasih sayang terhadap sesama saudara mereka. Mungkin saudaranya adalah anak berandalan yang bukan hanya mengambil warisan bagiannya sendiri, melainkan juga menjadi bagian saudaranya. Atau mungkin juga dia berniat jahat dan minta Yesus membantunya. Kita perhatikan bijaksana Tuhan untuk hal ini. Hai adik-adik, kita akan melanjutkan petualangan kita dalam kerajaan Allah. Namun sebelumnya mari kita mohon berkat Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau berkenan untuk memberikan kami kesempatan belajar akan firman Tuhan. Kuduskan kami ya Tuhan, layakkan kami ya Tuhan, pimpinlah kami ya Tuhan, untuk kami boleh belajar akan firman Tuhan. Dan apa yang Engkau nyatakan bagi kami, biarlah kami boleh menerimanya dengan senang hati dan boleh melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan kami berdoa, amin. Adik-adik, tentu kalian semua tahu bahwa sebagai manusia, Tuhan Yesus setia mengerjakan tugas yang Bapa di surga berikan kepadanya. Nah, demikianlah pada waktu itu adik-adik, Tuhan Yesus mengajar banyak orang tentang kerajaan Allah. Di saat Tuhan Yesus sedang mengajar banyak orang tentang kerajaan Allah itu, tiba-tiba dari kerumunan orang banyak itu, ada satu orang yang berdiri kemudian berkata kepada Tuhan Yesus, "Guru, berilah perintah kepada saudaraku, Guru, agar dia mau berbagi warisan dengan aku." Tapi ketika mendengar jawaban itu, Tuhan Yesus berkata kepada orang itu, "Siapakah yang mengangkat aku sebagai hakim atau pengantara di antara kalian?" Adik-adik, apa yang kita pelajari dari kisah pendek ini? Kita pelajari bahwa orang itu kemungkinan besar sedang bermasalah dengan saudaranya tentang harta warisan. Kita tidak tahu dengan tepat, mungkin harta warisan itu dikuasai oleh saudaranya dan dia merasa dia tidak akan mendapatkan itu, sehingga dia meminta Tuhan Yesus untuk mengatakan kepada saudaranya agar berbagi warisan, atau orang ini ditipu oleh saudaranya sehingga dia tidak mendapatkan warisan. Kita tidak tahu, tetapi yang kita tahu dia sedang bermasalah dengan saudaranya tentang harta warisan dan dia ingin mendapatkan harta warisan itu. Tetapi adik-adik, pertanyaannya adalah mengapa dia berbicara kepada Tuhan Yesus dan minta tolong Tuhan Yesus agar Tuhan Yesus berkata kepada saudaranya agar saudaranya mau berbagi warisan dengan dia. Karena dalam pandangan orang ini Tuhan Yesus adalah seorang hamba Tuhan yang setia yang menyatakan kebenaran firman Tuhan. Jadi harapan dari orang itu adalah Tuhan Yesus melihat ketidakadilan yang dilakukan oleh saudaranya dan Tuhan Yesus mau bicara dengan orang itu. Dengan demikian, karena Tuhan Yesus penuh kuasa, orang itu mau berbagi warisan dengan dia. Itu harapan orang itu. Makanya dia berkata kepada Tuhan Yesus. Yang mengejutkan justru Tuhan Yesus menolak permintaan orang itu. Mengapa adik-adik? Ada beberapa hal yang kita bisa lihat, kita bisa cermati. Yang pertama adalah bahwa urusan hukum seperti ini, Bapa di surga itu sudah memberikan
lembaga yang lain untuk menyelesaikannya. Siapakah itu? Pemerintah yang sedang berkuasa. Ada hakim yang sedang berkuasa. Ada hakim atau pengantara yang bisa bertugas untuk menyelesaikan itu. Tuhan Yesus tidak ditugaskan untuk itu. Apakah yang menjadi tugas Tuhan Yesus? Tuhan Yesus diutus oleh Bapa di surga untuk memberitakan kerajaan Allah, untuk memberitakan Injil, untuk membawa banyak orang datang kepada Tuhan untuk bertobat dan kembali menyembah Tuhan. Tuhan Yesus tidak mau digeser dari tugasnya, tidak mau digeser dari hal yang penting yang Bapa di surga berikan kepadanya. Tuhan Yesus menolaknya. Adik-adik, sikap tegas Tuhan Yesus ini menjadi contoh untuk kita semua agar kita benar-benar bergumul sehingga kita mengerti apakah yang menjadi tugas yang Tuhan percayakan kepada kita supaya kita tidak terselewengkan sehingga melupakan tugas utama kita. Misalnya saja, kalian diberikan kesempatan untuk bersekolah. Berarti kalian harus menggunakan kesempatan untuk belajar sungguh-sungguh. Kalau ada hal-hal yang lain yang membuat kalian tidak bisa belajar, kalian harus hati-hati supaya itu tidak membuat kalian melupakan waktu belajar. Demikian juga dalam gereja Tuhan. Gereja Tuhan dipanggil untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan agar gereja Tuhan memperlengkapi setiap anak Tuhan untuk hidup beres di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Itu tugas penting. Jangan sampai gereja Tuhan dibelokkan ke arah yang lain. Kesalahan yang lain, adik-adik, orang ini tidak berbicara tentang bahwa orang itu, saudaranya itu melanggar keadilan Tuhan. Maka Tuhan Yesus harus tegur orang itu karena telah melanggar keadilan Tuhan. Bukan itu yang dipikirkan oleh si orang yang bertanya, yang berkata kepada Tuhan Yesus ini. Yang dia pikirkan adalah kepentingannya sendiri, adik-adik. Ini menjadi sebuah peringatan juga yang perlu kita pikirkan. Ketika kita memperjuangkan sebuah permasalahan, yang kita perjuangkan bukan hanya berbicara tentang aku mau seperti apa. Orang lain harus mengikuti aku. Orang lain harus menuruti keinginanku. Tidak. Tetapi yang harus kita pikirkan, apakah ketika kita bergumul memperjuangkan sesuatu, kita sungguh-sungguh memperjuangkan keadilan Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh memperjuangkan agar nama Tuhan dipermuliakan? Kita sungguh-sungguh berjuang, apakah nama Tuhan diberitakan? Itu penting kita pikirkan dan lakukan. Dua hal yang salah dari orang itu. Yang pertama, menggeret Tuhan Yesus supaya keluar dari jalurnya. Yang kedua, dia hanya mementingkan diri sendiri. Tetapi bersyukur karena Tuhan Yesus memberikan contoh, memberikan teladan kepada kita, supaya kita tidak goyah di dalam tugas dan panggilan kita. Yang kedua, kalau kita sedang bergumul, berjuang di dalam kehidupan kita, bila kita memperjuangkan keadilan yang Tuhan kehendaki, bukan apa yang kita maui. Kiranya petualangan kita kali ini boleh memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih Engkau memberikan teladan kepada kami, bagaimana kami harus setia mengerjakan tugas dan panggilan kami, supaya kami boleh menolak Tuhan setiap gangguan, setiap godaan yang akan membuat kami menyimpang dari jalan Tuhan. Terima kasih juga ya Tuhan, karena Engkau meluruskan jalan kami, supaya di dalam segala perjuangan kami berjuang untuk menyatakan keadilan, kemuliaan, kebenaran, dan keagungan Tuhan. Supaya kami tidak mencuri kemuliaan nama-Mu, supaya kami tidak mementingkan diri kami sendiri. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus sangat bijaksana. Walau dia memang hakim tertinggi, namun dia tidak mau menggunakan kuasa untuk mengubah hukum yang sudah tetap mengenai warisan. Juga kuasa untuk memutuskan mana yang benar dalam permasalahan warisan ini. Kenapa bisa seperti itu? Sebab hal ini bukan merupakan tugas pengutusannya.
Yesus bukanlah orang yang suka mengambil alih tugas jabatan orang lain. Dia tidak tertarik pada kehormatan duniawi. Kalau Keila mau datang kepada Yesus, mohon agar Dia membantu Keila memperoleh warisan surgawi. Dalam hal ini dia pasti akan berikan kepada seluruh sahabat PDKA melalui firman-Nya di Injil Lukas 12 ayat 15. Puji Tuhan buat hikmatnya.